kasih jiwa kami Tuhan Yesus, yang hari ini telah menghimpun kami dari dekat maupun jauh untuk mengerti rencanamu dalam hidup jemaatmu ini, untuk merasakan dan mengalami kasih-Mu yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus, memang kami mengenal kasih, tetapi kasih untuk diri kami sendiri, bukan kasih kepada Engkau, bukan kasih kepada orang lain. Hari ini Engkau menunggu Tuhan, menunggu kami katakan kepadamu, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, dengan hati yang hancur berada di bawah kayu salib-Mu. Hari ini adalah hari perjamuan kudus. Tolong kepada kami membuat komitmen yang baru kepadamu Tuhan. Komitmen kepada sesama kami, pada kekasih kami, pada suami kami, pada istri kami, pada anak-anak kami, kepada orang tua kami. Kiranya kasih itu memenuhi tempat ini. Kiranya kasih Yesus memenuhi hati kami. Bicaralah kepada kami semua Tuhan, karena kami mau mendengar. Perbarui kami Tuhan, karena kami siap. Di dalam namanya Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, jangan turun dulu. Jemaat boleh duduk, yang ada di sini jangan turun dulu. Saya undang saudara-saudara maju ke depan, karena penglihatan saya sudah kurang bagus. Saya tidak lihat saudara. Siapa yang hari ini hadir saya tidak lihat. Saya minta supaya maju ke depan. Mari kita menyanyikan lagu Kasih dari Surga memenuhi tempat ini. Dan saudara yang merasakan kasih dari surga, mari maju ke depan. Saudara yang merindukan hari ini kasih dari surga memenuhi hatimu, sampai engkau tidak tahan duduk lagi di tempat Anda, sampai saudara mengalami kehadiran dari Dia yang sudah begitu dekat dengan kita. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir dari tempat hati. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Hari ini tema dari khotbah di seluruh gereja Betel di seluruh Indonesia adalah katakan tidak pada perceraian. Katakan yes kepada kasih. Karena itu saudara-saudara, untuk melindungi kita dari apa yang kita akan dengar, kengerian dari perceraian, kita mohon kita ditutup dengan darah Yesus. Nyanyikan nyanyian ini dengan sepenuh hatimu. Kasih dari Yesus kiranya memenuhi hatiku. Aku pulang mabuk cintanya Yesus, mengalir dari takhta yang tinggi. Ini bukan sekedar puisi saudara. Takhta Allah ada
Dan dari tahta Allah mengalir kasih melanda hidupmu, hatimu, pikiranmu, perbuatanmu. Kasih dari surga. Nyanyikan dengan satu doa. Kasih dari surga. Bapak mengasihi engkau semua saudaraku. Kasih dari Yesus, Kasih dari Yesus yang mati di atas kayu salib. hatiku membuat damai di hidupku, Mengalir kasih dari tempat maha tinggi. mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Rasakan dalam hatimu. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Allah membenci perceraian. Klik. Apa yang kita dengar pada hari ini adalah sesuatu yang sebetulnya kita tidak suka. Bicara tentang perceraian. Tuhan membenci perceraian. Karena itu pada hari ini kiranya kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan sukanya apa? Dari hidupku ini Tuhan sukanya apa? Tanya sebentar dalam hatimu kepada Tuhan. Apakah engkau pernah menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, aku mau melayani engkau. Menyenangkan hatimu. Tetapi kalau saudara melihat di dalam hati Tuhan, tembusi hati Tuhan. Banyak kali Tuhan sedang menangis. Saya tidak sekedar bicara saudara-saudara. Hari ini saya melihat gelombang-gelombang dari surga turun di tempat ini. Dan biarlah engkau yang dicengkram, dibasahi, dilindungi, tenggelam di dalam gelombang-gelombang itu. Dan satu hal yang membuat Allah menangis, ayatnya terdapat di dalam buku terakhir dari Perjanjian Lama, ditulis oleh Maliakhi. Next. Nabi Maliakhi hidup 400 tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi setelah Nabi Maliakhi, tidak ada nabi-nabi lain. Saudara melihat urutan nabi-nabi. Dari Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel dan seterusnya. Maka setelah Maliakhi, Tuhan diam. Janganlah kita masuk di dalam masa Tuhan itu diam. Mengapa? Ada satu hal yang sangat menyakitkan hatinya. Maliakhi 2 ayat 13 sampai 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu.
Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Kekasih-kekasih Tuhan, sering kita pikir kasih 10.000, 50.000, 100.000 di dalam kantong kolektor, ya sudah. Dari rumah mungkin cari recehan untuk Tuhan, atau ada yang cari uang yang bagus untuk Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Kita datang ke gereja, kita menangis di hadapan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak berpaling melihat pada persembahanmu. Bagaimana kalau hari ini Dia tidak melihat kepada kotak persembahan yang di sini maupun di depan? Saudara pikir sudah memberikan yang terbaik dan yang paling bagus dan yang paling banyak. Karena ada sesuatu hal, ketidaksetiaan dalam keluarga. Apa urusannya Tuhan dengan keluarga? Urusannya banyak. Karena Dialah yang menciptakan keluarga. Di dalam Kejadian 1 di ayat 28 dan seterusnya, Dia berkata, tidak baik manusia, atau dikatakan, marilah kita membuat manusia segambar dengan kita. Segambar serupa dengan kita. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan ketika sudah menciptakan Dia laki-laki dan perempuan, Dia memberkati dan berkata, beranak cuculah kamu. Itu mandat pertama, saudara. Pada kesatuan laki dan perempuan, meneruskan keturunan, bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, dikatakan meneruskan keturunan. Dan dari keturunan itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Dan Dia melihat kepada satu tangkai atau satu pokok yang melahirkan keturunan. Sampai sekian 40 kali 4 tambah 40 tambah 40, 120 generasi muncul Yesus Kristus. Baca Matius 1. Yesus Kristus dari keturunan ilahi. Abraham, Ishak, Yakub, seterusnya sampai Raja Daud, raja-raja sampai zaman Tuhan Yesus. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Hal ini saudara-saudara merupakan satu refleksi dari Tuhan dan jemaatnya. Tuhan tidak mau diceraikan dari jemaatnya. Dan saudara melihat di dalam Wahyu, kitab Wahyu, kita nanti akan menjadi mempelai perempuan dari sang anak domba. Ada satu pesta yang belum pernah terjadi di surga. Surga dengan kemewahannya, keindahan yang berabad-abad, bermiliun-miliun tahun, dan yang akan datang juga. Belum pernah nanti akan ada pesta begitu meriah seperti pesta sang anak domba dengan mempelainya, yaitu Dia mempelai perempuan. Gerejanya yang dikatakan memakai baju putih, lenan putih, dan lenan putih itu menjadi gambaran dari kesetiaan dan perbuatan yang baik. Karena mengacu pada itu, Dia berkata jangan sampai dia diceraikan. Tuhan tidak mau diceraikan dari saudara. Tuhan tidak mau cerai dari diri saya. Dan saya pun tidak ingin bercerai dari Dia seumur hidup. Dan saya akan tetap hidup. Kematian itu jangan saudara tangisi. Tetapi saya hanya akan meloncat ke negeri yang kekal bila waktunya datang. Tidak mau diceraikan.
Ada satu ayat yang mengatakan tidak ada yang bisa menceraikan aku dari kasih Yesus. Karena itu Tuhan berkata supaya keluarga-keluarga yang menggambarkan gambar Bapa, gambar Yesus dengan jemaatnya, itu suami dan istri yang telah dikhotbahkan pada waktu hari pernikahan Anda dari Efesus 5, kesatuan laki dan perempuan jangan diceraikan. Tetapi ternyata perceraian itu semakin marak. Next. Bagaimana dengan pernikahan orang percaya? Ada satu riset saudara dari Barna Group. Di antara seluruh orang percaya yang mengaku ialah telah lahir baru di Amerika Serikat, 35% di antaranya mengalami perceraian. Next. Orang percaya bisa bercerai. Di gereja ini ada yang sudah dinikahkan oleh pendeta dan dia berpikir kalau cerai juga harus didoakan pendeta, dan dia datang minta didoakan untuk perceraiannya. Tidak punya hati dan tidak punya pikiran. Karena apa yang dia janji di depan ini kadang-kadang hanya sekedar satu ritual. Tetapi ada beberapa banyak yang berjanji di depan ini sampai menangis. Aku berjanji akan setia kepadamu dalam susah dan senang, sakit dan sehat, kaya dan miskin. Aku berjanji akan mengasihi engkau sampai maut menceraikan kita. Sampai maut itu saja yang bisa menceraikan kita. Dan kita tidak sedang datangnya maut terlalu dekat. Hari Kamis yang lalu saya menghadiri satu pesta pernikahan dari hamba Tuhan yang 50 tahun menikah. Masih segar. Di tengah pesta itu dan makan-makan dengan hamba-hamba Tuhan, sesuatu yang mengiris hati. Aku cuma 47 tahun Tuhan. Kenapa tidak sampai 50 tahun? Tapi saat itu Tuhan berkata, sudah cukup bagimu. Waktu itu saya 71 tahun. Tapi ada teman-teman di tempat ini yang umur 25 tahun harus sudah bercerai dengan suaminya. Karena Tuhan mempercayakan dia sesuatu yang lain. Dan dia tetap setia. Sampai hari ini tetap setia. Saudara kenal yang dulu kerja di bawah, Saudara Shirley. Dia sedang mengandung. Dan mendengar kabar suaminya sedang memperbaiki sound system untuk KKR-nya dari Kong Hee dari Singapura, kena strom listrik dan dia mati. Kadang-kadang terlalu tiba-tiba. Saya doakan untuk saudara-saudara yang mengalami itu. Tetap setia dan lebih lagi menikmati kesatuan kita dengan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dari kelompok mandiri, udah siap atau belum siap untuk mandiri? Kita kenal wanita mandiri di sini. Mandiri artinya mantap walau sendiri. Amin. Kita doakan mereka tetap mantap walau sendiri. Ternyata tidak sendiri. Saudara bersama dengan siapa? Dengan Yesus. Jalan dengan Yesus luar biasa. Menikmati dia tiap hari luar biasa. Saya menikmati Yesus tiap hari, saudara. Melihat Yesus tiap hari. Dan kalau ada nyanyian mengatakan ku jatuh cinta padanya, saya boleh mengatakan itu. Semakin hari makin tambah. Sampai sudah puncak dan dia berkata, anakku sekarang kekasihku mempelaiku, sekarang kau pun tidak usah nyanyi dari jauh. Di dalam pelukannya aku akan menyanyikan itu. Karena kita merupakan gambaran dalam hidup sehari-hari, gambaran kita dengan Kristus.
Karena itu firman Tuhan berkata, say no to divorce. Katakan tidak kepada perceraian. Di sini ada yang suami istri datang. Katakan kepada kekasihmu, ini agak jauh enggak apa-apa, dari jauh bisikin. Aku mengasihi engkau selama-lamanya. Katakan dengan satu janji. Kalau saudara ada di sini dengan istrimu, peluk juga boleh. Ini agak jauh-jauh ya kursinya. Tolong maju sedikit ya. Oh, enggak ada kursi di tengah, ada ya. Saudara-saudara, orang Kristen bisa cerai. Di gereja ini sebelum cerai ada yang datang, suaminya yang datang. Bertelut menangis di lutut saya. Dia tidak mau cerai. Tapi istrinya yang ingin cerai. Mau cerai dalam nama Yesus bahkan begitu. Saudara-saudara, ini yang namanya udah kebangetan. Dan laki-laki ini tinggal setia sampai hari ini. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Dengan istri itu dia meneruskan keturunan. Dan dengan pertolongan Tuhan, keturunan itu bisa menjadi keturunan ilahi. Karena tadi kita membaca dalam firman Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam persekutuan ini. Keturunan ilahi. Di gereja ini bisa kelihatan, saudara. Ada papa-papa yang ambil kolekte, anaknya ikut enjoy, kepingin pegang kantong kolektornya, tinggal diarahkan supaya jangan lari kemana-mana. Ada yang suka sekali kalau mamahnya atau papahnya memegang buletin, dia turut pegang, belum bisa baca tapi nyanyi-nyanyi. Kita melahirkan keturunan ilahi. Dan setelah nanti dia bisa melahirkan keturunan ilahi gak? Yang tetap menjaga pintu dari GBI Petamburan. Sebentar lagi saya tidak ada. Tetapi sebentar lagi, 10 tahun lagi mungkin sudah berkurang. Tapi sudah diganti generasi lain. Apakah gereja ini dan saudara bisa melahirkan keturunan seperti itu? Bisa kalau saudara tidak bercerai. Next. Bagaimana Tuhan memandang perceraian? Tuhan dengan tegas mengatakan, aku membenci perceraian. Mengapa Tuhan membenci perceraian? Karena Tuhan menghendaki keturunan ilahi. Saudara-saudara, pastikan bahwa cucu saudara, anak saudara, cucu saudara, buyut saudara, itu semua jadi anak-anak Tuhan. Kalau bisa jadi hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, seperti itu. Saya tidak tahu apakah saudara mempunyai catatan tentang keluarga, namanya stambum. Ya. Anjing aja punya stambum, saudara. Ada catatan kelahirannya. Kita punya stambum juga di keluarga kami, ada stambum dari buyut, ya, jadi engkongnya atau lebih tinggi dari engkong itu apa? Kongco ya. Dari Pak Mesah itu ada pohon keturunan. Ini kawin dan siapa, ini kawin dan siapa. Dan sekarang buku itu sudah penuh karena ada kami dan kami punya anak 3, mantu 3, cucu 6. Itu semua masuk di situ. Pastikan kalau saudara membuat stambum ada lingkarannya. Ini jadi hamba Tuhan. Ini jadi guru sekolah Kristen. Ini jadi dokter misi. Ini jadi diaken. Ini jadi pemimpin paduan suara. Seperti itu. Sampai anak, cucu dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, memang ada 2 macam keturunan di zaman Nuh. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian 6, ada keturunan Tuhan, dikatakan anak-anak Allah dan anak manusia. Yang mengikuti jalan Allah dan yang mengikuti jalan manusia. Dan yang mengikuti jalan manusia, perempuan-perempuannya itu cantik-cantik dikatakan. Sehingga anak-anak Allah tergiur
dan menikah dengan mereka tidak menghasilkan keturunan ilahi. Perempuan yang cantik-cantik. Kalau saudara pergi ke mall, perempuan yang cantik-cantik. Tetapi betapa mereka bisa menghancurkan kehidupan seorang laki-laki yang mempunyai keluarga yang bahagia. Ibu-ibu yang sudah cantik pakai celana pendek dan menunjukkan paha mereka. Vulgar, saudara. Jangan sampai anak Tuhan berbuat seperti itu. Salah satu pendiri dari gereja Bethel, dulu gereja Bethel Injil sepenuh dan dulunya ada pendeta Van Hessel dan lain-lain. Salah satu anaknya pemimpin paduan suara dan vocal group. Teman saya seorang yang pintar menyanyi, pandai menyanyi. Dan satu ketika dia berkata pada saya, "Oli, minggu yang itu aku tidak diajak penyanyi. Kemudian minggu berikutnya tidak diajak penyanyi lagi. Dan akhirnya saya bertanya, kenapa saya tidak diajak penyanyi?" Dan hamba Tuhan berkata, "Ingat kamu pada tanggal sekian di Jalan Tunjungan itu ada satu toko yang namanya Komemo kalau tidak salah zaman dulu. Kamu pakai baju apa? Baju yang terbuka di belakang, saudara. Itu ingin modern." Dan dia berkata, "Tuhan tidak berkenan dengan engkau." Saya berbahagia bahwa saya dibesarkan di gereja Pantekosta yang strict, saudara-saudara. Strict. Orang tua saya strict. Sampai kelas 3 SMA rambut saya panjang sampai di bawah, tidak botak seperti sekarang. Tapi penuh. Waktu dipotong bisa jadi 2 apa itu yang dipakai untuk subalan kalau orang bikin konde atau apa pada zaman dulu. Harus rambut panjang. Harus pakai baju begini, tidak boleh nonton, tidak merokok, bahkan tidak boleh pakai lipstik waktu itu. Dan saya bersyukur untuk disiplin yang diterapkan oleh papa saya. Bukan karena mau kolot, tetapi jangan sampai orang lain jatuh. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang wanita saya peringatkan. Biarlah dari penampilan engkau bisa dikatakan orang itu mempunyai inner beauty, mempunyai kecantikan yang dalam. Bajunya biasa, mulutnya biasa, hidungnya biasa, mungkin sedikit bray, matanya sipit, tetapi ada satu kecantikan yang mengalir dari dirinya yang dibuat oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, jemaat di sini mau seperti itu, supaya Tuhan tiap hari kasih satu catatan, yang ini, yang ini, yang ini. Puji Tuhan. Next, pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Garis bawahi ini, mungkin bukan buat diri Anda sendiri, tetapi buat anak cucu saudara. Kalau kasih Alkitab kepada anak laki saudara, Matius 19 ayat 6 ini saudara garisi merah dan kasih tunjuk pada dia. Ini harus kamu pegang. Karena janjinya di depan mana saudara? Kalau orang janji ditaruh Alkitab, kalau kita janji sebagai pegawai negeri, sebagai menteri, sebagai kepala dinas dan lain-lain, kita dikasih Alkitab, dikasih, kalau orang Muslim dikasih Al-Quran, kalau Alkitab kita taruh tangan di atas Alkitab. Kita janji, tetapi sering tetap jatuh. Yang sudah janji taruh tangan di Alkitab tetap korupsi dan masuk di dalam penjara. Tapi lebih daripada Alkitab, dia yang berfirman ada di sini. Camkan itu yang mau menikah dan kasih tahu kepada anak atau cucu Anda yang nanti akan menikah, berkata, kalau nanti engkau berjabatan tangan dan hamba Tuhan taruh tangan di atasmu, percayalah bahwa engkau sudah diikat oleh Tuhan. Dan waktu berjanji, aku berjanji, bukan hanya di hadapan pendeta, Tuhan Yesus ada di sini. Saudara-saudara, target
daripada kehidupan kita, target dari doa kita adalah telinganya Tuhan. Bukan belakangnya Tuhan, telinganya Tuhan, itu target kita mendengar kita. Tuhan, apakah Engkau mendengar apa yang kukatakan hari ini Tuhan? Aku berjanji menerima Engkau Elizabeth sebagai istriku yang satu-satunya. Dan kebalikannya, Tuhan dengar, aku senang. Saudara-saudara, tetapi tetap kita melihat yang sudah berjanji itu batal dan tidak bisa diteruskan. Next. Akar daripada perceraian, tidak mau merendahkan diri. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam hal ini ada istri-istri dari keluarga yang kaya. Dan ketika menikah bulan-bulan pertama oke. Tetapi setelah itu melihat suaminya pekerjaannya tidak memadai, tidak cocok, maka dia tidak bisa menghargai suaminya lagi. Suaminya seorang guru atau supir taksi, dia tidak bisa merendahkan diri dulu. Kenapa enggak sebelumnya waktu pilih? Karena itu kita tahu bahwa ada 3 macam cinta. Pertama adalah cinta eros. Itu cinta birahi. Cinta birahi. Semua orang punya cinta birahi. Tetapi biarlah dia tuh diikat, saudara. Seperti anjing di rumah kalau galak diikat, ya. Jangan sampai gigit orang lain. Setelah cinta eros, cinta filia sebagai teman. Saya senang berteman dengan saudara. Saya senang saudara kadang-kadang kirim lagu, kirim ayat dan mengatakan, good morning Tante Oli, senang sekali. Ada yang berkata, saya kepingin ngobrol, kapan bisa ditelepon. Malam saya katakan, oke. Tapi saya ngobrolnya mau lama Tante Oli. Boleh silahkan, sampai 1 jam. Tapi nanti jangan semuanya nelpon 1 jam ya saudara. Saya enggak tidur nanti. Tetapi saya senang bahwa dia mau berteman dengan saya, mau cerita. Pada suami istri juga harus ada perasaan teman, ini teman abadi, aku bisa percaya dia. Tetapi lebih dari itu adalah kasih agape. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 mengatakan, suami-suami kasihlah istrimu sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya dan menyerahkan nyawanya. Kalau ada kebakaran atau apa, kita tidak pikir diri kita sendiri, istriku di mana. Dan kadang-kadang istrinya menjerit di dalam, papa tolong saya. Dia terobos si api itu dan dia bawa keluar istrinya, tetapi dia yang penuh dengan luka-luka bakar. Memberikan nyawanya bagi istrinya. Saudara-saudara saling merendahkan diri. Berarti kalau suaminya berkata, maaf ini tadi aku pikir ini, kesalahan ini. Enggak apa-apa, itu sebetulnya juga kesalahan saya, taruh piring di situ. Papa enggak salah, papa salah. Enggak, papa enggak salah. Saling merendahkan diri. Enggak apa-apa kok, piring pecah enggak apa-apa. Kalau piring enggak pernah pecah, pabrik-pabrik piring akan tutup, saudara. Akar perceraian itu karena tidak ada komitmen. Next ya. Sebelumnya. Akar perceraian tidak berkomitmen. Ya. Suami istri harus selalu ingat dan sadar bahwa mereka berjanji di hadapan Tuhan, bukan manusia. Pada awal dari pernikahan buat satu komitmen. Ketika kami menikah, kami pergi ke Oma dulu. Kalau orang dulu tepai ya, minta restu dari orang tua, dari Oma. Dan Oma berkata, yang rukun ya nak. Kalau satu cuci piring, yang satunya ngelap, itu
dia punya pemikiran sederhana. Kalau satu cuci baju, yang lain setrika. Ada komitmen untuk selalu bekerja sama. Bukan ini pekerjaan perempuan, bukan begitu. Membersihkan kamar mandi tidak selalu harus perempuan. Kadang-kadang kalau laki-laki yang membersihkan lebih bersih lagi. Saya harapkan nanti ibu-ibu di sini mengalami itu ya. Hari-hari mendatang kok kamar mandi saya lebih bersih ya. Papa ini komitmennya besar. Ya, nggak pakaian di sini lempar di kamar mandi. Kadang-kadang kalau saya masuk di rumah seorang anggota, maaf ya, saya masuk ke kamar mandi, saya ambilin baju-baju yang terserat, masuk ke di dalam tempat. Sudah ada tempat, tetapi tetap bajunya di sana, handuknya di sana. Ada komitmen, tidak suka mencela. Istrinya masak enak atau tidak enak, tidak langsung dicela, tapi bisa ditegur. Mah, kalau ini tambah garam mungkin lebih enak loh, udah enak tapi lebih enak lagi. Tidak menyakitkan hati. Dan sekali-sekali bapak masak, hore papa masak. Seperti itu, setia, enak masakan dari papa. Berbahagia saudara, kalau belajar masak, saya anjurkan calon-calon mempelai yang pria belajar masak. Yang istri juga tanya kepada mertua, calon mertua, suamiku itu kesukaannya apa? Ada yang pernah dikasih tahu, itu calon suamimu itu sukanya sayur asem, tapi yang nggak terlalu asem. Nah, saudara, next, komunikasi yang buruk, tidak berkomunikasi. Kadang-kadang kalau sudah kesel cuma diem aja. Ada di sini yang gitu diem, seminggu diem, ada. Ya. Sampai suaminya berkata, kok dia seperti kehilangan suara. Dia hanya diam saja. Atau kerjaannya cuma mengeluh aja tiap kali suami baru pulang sudah mengeluh tentang anjing, tentang kucing, tentang anak, tentang apa saja, tukang kredit dan lain-lain. Mengeluh, marah, membanting pintu. Kadang-kadang kalau kita kesal kepengennya begitu ya, banting pintu. Tidak banting suami. Dan kalau sampai pintunya jebol, kena suami, dia pasti juga akan panik. Ya, tapi dia keluarkan emosinya ke situ. Saya orang temperamen tinggi. Kalau saya sudah mau marah betul, maka almarhum mendorong saya ke kamar dan berkata, sini kamu berdoa, pintunya ditutup. Dan di situ saya dapatkan ketenangan, saudara-saudara. Lagi kesel, keluarkan kekesalan kita kepada Yesus. Seakan kita bertelut, Tuhan Yesus di depan kita dan kepala kita taruh di atas pahanya, kita menangis. Pada saat seperti itu saudara, rasakan hadirat Tuhan membelai kita, menepuk ini. Setiap kali saya stres dan mengalami persoalan yang berat, maka Dia menolong saya karena suami tahu kehendak Tuhan. Dan kemudian it will be okay. Saudara-saudara, saya sering bersalah kepada suami. Di sini mungkin suami istri itu juga. Puji Tuhan, suami yang Tuhan berikan pada saya hampir buat saya ya, bukan buat saudara. Hampir tidak ada cacatnya. Jadi buat marah enggak bisa, tapi saya bisa bikin dia marah, saudara-saudara. Bisa bikin dia kesal karena watak saya. Ya. Pengen debat, dia diam aja. Ya. Pengen marah, dia diam aja. Lalu dia ajari, kalau main bola, di sini dia atau badminton atau apa, kalau orang smash, biarin jatuh aja, dia bilang. Ngerti saudara? Jadi kalau main bola, si istri lempar bola, biar aja. Kalau sudah, baru nanti lagi tenang. Mah, tadi maksudnya apa ya lempar bola? Kita udah tenang toh. Karena itu kalau sedang marah, saudara, jangan keluarkan kata apa-apa, dipendam dulu.
supaya komunikasinya bisa bagus. Seorang hamba Tuhan dulu pengerja di sini yang sudah punya jemaat dan sekarang sudah meninggal dunia menceritakan kalau mau komunikasi tidak bisa secara verbal bicara, maka dia tulis di sepotong kertas, mama tadi kok ini atau papa, dimasukkan di laci dari meja rias. Jadi malam suami atau istri buka, puji Tuhan nggak ada surat. Tapi lain kali buka, aduh aku salah ya, tadi kenapa aku lalai. Udah janji jemput dia, ditunggu-tunggu sampai akhirnya dia naik taksi dan kebablasan, ongkosnya tinggi banget. Saudara-saudara kadang-kadang tidak mau mendengar. Tidak bisa berkomunikasi, istri mau cerita apa aja, suami baca koran, nonton TV, main game. Dan akhirnya istri mesti cerita sama siapa. Keluarga tidak bisa berkomunikasi mulai dari suami istri. Dua-dua pakai gadget terus. Makan di restoran, di bakso Afung, ada nama Afung di sini. Tidak ngomong, ya, ngomongnya cuma sama gadget. Lalu pergi dengan anak-anak, 3 anak dan papa mama, 5-5-nya main gadget, akhirnya makanannya jadi dingin. Saudara-saudara, biar kita perbaiki hidup kita. Ada jam-jam tertentu waktu kita sedang makan, katakan no pada gadget. Kan Pak Yosi pernah berkata, jam sekian sampai jam sekian belajar berkomunikasi, altar, family altar, say no to gadget. Ya, itu kecuali ada hal-hal yang darurat. Next. Akibat perceraian bagi pasangan yang bercerai. Susah sekali. Ada perasaan gagal, ada perasaan bersalah, perasaan tidak aman. Ketika amanan secara keuangan, misalkan finansial, salah satu pasangan harus melakukan semua tugas. Suami dari pagi sampai sore baca koran, main game. Istri yang harus cari uang, harus jualan dan apa saja. Ketidakamanan secara keuangan tadi salah satu pasangan harus melakukan semua tugas pengasuhan seorang diri, sedangkan pasangan lainnya kehilangan peran orang tua sama sekali. Anak-anak tidak melihat sesuatu peran pada ibunya. Papahnya yang bikin semuanya. Papah yang ke pasar. Tidak salah saudara, saya senang kalau di pasar ketemu bapak-bapak. Dan kemudian kita ngobrol, dia makan mie, itu di Pasar Lama Tangerang saudara. Ada hamba-hamba Tuhan juga datang ke situ, kita ketemu, ngobrol, makan mie. Tapi kalau saben hari ketemu dia di pasar, saya akan bertanya, istrimu tidak pernah ke pasar? Ada yang berkata tidak pernah karena dia kerja, it's okay. Tidak pernah karena dia kalau ke pasar habiskan uang, semua dia beli. Suami udah beli pete, istri beli pete lagi yang banyak. Akhirnya siapa yang makan, walahu alam. Ada yang kesepian dan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual yang berharga. Dianggapnya seperti orang berkata pada waktu hubungan, seperti saya meludah saja. Saudara-saudara, itu merupakan warning. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia seksual. Dan seks adalah pemberian dari Tuhan yang tidak boleh disalahgunakan. Kalau engkau mencintai istri atau pasanganmu, jangan pernah menolak. Tetapi juga pasangan harus tahu waktunya, jangan sembarang waktu. Supaya tidak ada kejenuhan. Dan seks merupakan seperti satu hubungan yang paling intim. Kalau kasihmu meluap, puncak daripada kasih agape adalah memberikan diri kepada pasanganmu, jangan pada pasangan lain. Kalau itu tidak pernah terjadi, maka yang terjadi adalah perceraian, saudara-saudara.
karena suami menikmati sesuatu yang indah pada perempuan lain, atau perempuan yang sudah ditinggalkan oleh suami di dalam hubungan seks menikmati daripada temannya. Karena itu ada yang mengatakan kalau siang orang-orang kerja itu BBS, bubuk-bubuk siang katanya, bukan sekedar bubuk, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Ada anak-anak yang merupakan korban dari perceraian. Orang yang datang pada saya itu, puji Tuhan, anaknya mempunyai satu komitmen terhadap Tuhan. Dia sangat kecewa kepada mamahnya yang meninggalkan mereka begitu saja. Tetapi bapaknya mempunyai peran yang besar meninggalkan iman kepada anak itu. Bulan ini kalau Tuhan kehendaki, saya akan pergi ke Jerman untuk meresmikan cabang kita yang di sana di Hannover, karena mereka baru saja pindah ke satu tempat yang lebih besar. Anak itu kalau kebaktian ke Hannover naik kereta api 4 jam, saudara, dari Kiel ke Hannover. Ongkosnya banyak, karena itu kadang-kadang 1 bulan 1 kali atau 2 kali, dan melayani Tuhan di situ. Ada benih bapak yang mempunyai peran ganda karena ibu lalai yang sudah mengalami kesakitan seperti itu, berdoa supaya Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan sendiri. Anak-anak membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melepaskan diri dari situasi perceraian. Ada satu video yang dikirim orang kepada saya tentang anak kecil 4 tahun kira-kira atau 5 tahun yang mengkhotbahi ibunya yang mau cerai. Anak itu bicaranya pinter sekali sampai ibunya akhirnya menjadi rujuk lagi kepada suami. Bagi anak-anak apapun alasannya, mereka lebih menginginkan orang tuanya bersama. Mama jangan cerai ya Mama panggil papa lagi, atau kepada papa dipegangin bajunya. Papa jangan pergi di sini. Aku pengen punya papa. Saudara-saudara, kalau itu terjadi, ceritakan pada hamba Tuhan supaya kita mengalami damai di dunia lagi, di bumi lagi. Anak-anak kadang-kadang dalam perceraian itu dipisah dari orang tuanya. Yang perempuan ikut mama, yang laki ikut papa. Atau kebalikannya, yang perempuan ikut papa dan papa menikah lagi. Papa menikah lagi. Mama yang baru itu adalah bukan mamahnya, pengganti mamahnya. Kita tidak bisa bilang bekas. Istri bisa bekas istri, tapi bekas mama nggak bisa. Anak itu perlu papa dan mama. Kalau dikatakan itu bekas papa mama saya, tidak bisa. Karena secara genetik sel-sel tubuhnya dari papa mama, sifat-sifatnya, DNA-nya semua ada pada si anak itu. Kalau dikatakan lihat ibumu yang baru, yang cantik, itu lain daripada mama saya, meskipun kurang cantik atau apa, tetapi secara genetik saya milik dia. Itu yang dimaksud Tuhan, secara keturunan terus menerus, tidak bisa ditukar-tukar. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, saya doakan supaya saudara menghasilkan keturunan ilahi. Perbaiki kalau saat ini sedang goncang keluargamu. Anak-anak korban perceraian memiliki ketakutan dalam pernikahan, dan kalau sudah besar mereka cenderung juga untuk bercerai. Sifat-sifat itu kebawa. Ada seorang yang berkata pada saya, "Tante, apakah ini kutuk?" Apa? Katakan. Mama saya cerai, emak saya, oma saya itu cerai sampai berapa kali. Sebelumnya juga. Dan sekarang keluarga saya dilanda sesuatu kemelut sampai cerai.
punya anak juga cerai, ada kutuk cerai di dalam keluarganya. Kalau kita sudah di dalam Kristus, dikatakan kita adalah kejadian yang baru. Kalau saudara betul-betul dibaptis di dalam nama Yesus, dilepaskan dari semua kutuk, maka saudara tidak akan mengalami itu lagi. Kalau di antara saudara ada yang mengalami kutuk seperti itu, datang pada Tuhan. Perjamuan kudus ini, darah dan daging Kristus, tubuh Kristus yang telah merupakan jaminan dari keselamatan kita. Hari-hari ini saya melihat seperti Kristus yang menanggung dosa seluruh dunia. Hari itu hari penuh horor di Golgota ketika Yesus mati. Penuh horor saudara, darahnya yang mengalir itu berbicara tentang pengampunan saudara dan saya. Tiap luka di tubuh Kristus, di kepalanya duri-duri, pukulannya, muka yang sudah lebam karena pukulan, belum tangan dan kakinya terpaku. Seluruh dunia, seluruh dosa dunia termasuk saya ditimpakan pada dia. Saat itu semua malaikat menutup matanya. Bapa di surga menutup matanya. Karena hari itu Yesus harus mati. Kalau tidak kita akan celaka. Seluruh dunia sampai akhir abad akan mati kalau dia tidak mati buat kita. Dan dia mau mati buat kita. Dan sekarang dia dalam kemuliaannya. Mau melepaskan saudara dan saya. Kalau saudara-saudara seadem dalam kehidupan. Ada orang yang berkata pisah ranjang, cerai ranjang. Kembali ranjangnya saudara. Ranjang yang baru itu kasih ke anak aja, kembali saudara. Tidak cuma domba hilang dicari, tapi bapak yang hilang, mamah yang hilang. Papa tinggal di lantai 5, mamah di lantai 3. Di lantai 4 siapa? Pembantu. Saudara-saudara, anak-anak merasa tidak ada cinta, tidak dicintai. Tetapi bagi kita saudara-saudara, ada waktu, kesempatan untuk perbaiki. Jangan katakan Ibu Mesa khotbah hanya untuk mereka yang bercerai. Enggak saudara, buat kita semua. Jangan bercerai daripada anak-anakmu. Jangan bercerai daripada Tuhan. Dari tugas kita masing-masing. Engkau yang mandiri, wanita mandiri, tidak punya teman hidup. Komunitas mandiri bisa saling menolong. Kita membuat satu komitmen. Anak kita jangan ada yang cerai, keturunan kita jangan ada yang cerai. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.